Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan intan pariwara kelas 12, masih di substansi genetik dan pewarisan sifat, bagian asesmen harian part 1 nomor 1 sampai dengan 15. Mari kita simak bersama-sama. Oke, kita mulai dari nomor 1. Perhatikan gambar berikut, kromosom submetasentrik dan akrosentrik secara berturut-turut ditunjukkan oleh. Jadi kalau submetasentrik itu kromosentromernya terletak di hampir tengah kromosom ya. Nah, kromosom submetasentrik itu berbentuk L seperti yang ditunjukkan oleh gambar B. Nah, ini dia si submetasentriknya. Sedangkan yang akrosentrik itu sentromernya terletak di dekat salah satu ujung. Biasanya dia berbentuk huruf J. Nah, ini ditunjuk pada gambar C. Maka jawabannya yang paling tepat adalah yang C, B, dan C. Nomor 2, hasil pembelahan meiosis 1 oogenesis berupa. Oke, meiosis 1 oogenesis adalah satu oosit sekunder. Kok bisa sih? Jadi ingat ya. Pertama kan oogonium. Oogonium membelah menjadi oosit primer. Nah, ini pembelahannya secara mitosis. Lalu oosit primer membelah menjadi si oosit sekunder. Nah, di sini oosit sekunder ya. Oosit sekunder. Yang ini badan polar atau badan kutubnya. Nah, ini pembelahan secara meiosis yang pertama. Jadi hasil dari meiosis 1 itu adalah oosit sekunder dan juga satu badan kutub atau badan kutub primer juga boleh lah, sama aja ya. Maka jawabannya adalah yang D. Nomor 3, perbedaan antara DNA dan RNA dalam tabel berikut adalah, ini tabelnya belum selesai, ini kepotong tadi, ya udahlah nggak apa-apa ya. Kalian bisa sambil lihat di bukunya masing-masing. Jadi dia tuh tersusun atas rantai ganda dan panjang. Itu DNA. Jadi ini salah. A salah. Ini ganda pendek RNA. Harusnya tunggal ya. Harusnya tunggal pendek. Bukan rantai ganda pendek. RNA-nya juga salah. Penyusun gula pentosanya ribosa. Salah. Harusnya DNA itu deoksiribosa, bukan ribosa. Aduh, geser lagi. Bentar. Oke, ini salah. Deoksiribosa, RNA salah ya, bukan. Lalu pilihan ganda yang C itu apa nih di situ? Terdapat di dalam nukleus sitoplasma dan juga ribosom. Ini betul. Dia ada di sorry, bukan ya. Dia nggak ada di sitoplasma, sorry. Ini kalau ada di sitoplasma sama ribosom, ini jadinya cirinya RNA. Berarti ini salah, yang C salah. Terus terdapat di dalam nukleus dan mitokondria. Ini cirinya DNA, berarti salah juga. Yang D, kadar tidak tetap berperan dalam proses sintesis protein. Kalau DNA itu kadarnya tetap ya, bukan yang nggak tetap, bukan. Yang kadarnya nggak tetap itu RNA. Kadar tetap berperan dalam sebagai pengendali genetik. Ini fungsinya DNA ya, DNA bukan RNA, berarti salah yang D. Kalau yang E, basa nitrogen terdiri atas guanin, sitosin, timin, adenin. Nah, ini betul. Kalau yang RNA, sitosin, urasil. Nah, ini betul. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjutkan nomor 4. Seorang perempuan mempunyai jumlah kromosom sebanyak 44 autosom dan 2 gonosom. Berdasarkan pernyataan tersebut, penulisan formula kromosom yang terletak dalam sel gamet perempuan tersebut adalah, jadi kalau untuk sel gamet perempuan, kan si autosomnya ini 44 plus 2, berarti 44 autosom plus 2 berarti plus XX ya, karena dia perempuan. Jadi untuk sel telurnya dia berarti 22A plus X. Nah, kayak gini. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 5, pernyataan yang tepat mengenai fungsi rRNA selama proses sintesis protein. Jadi rRNA itu fungsinya untuk memudahkan ya, lebih ke arah memudahkan perlekatan antara tRNA
tRNA maksudnya dengan si mRNA selama proses sintesis protein. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 6, perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis yang benar ditunjukkan oleh angka. Jadi untuk pembelahan mitosis itu terjadi 1 kali, sedangkan meiosis terjadinya 2 kali. Nah, berarti untuk yang A ini, yang nomor 1 itu salah ya. Nomor 1 salah. Lalu nomor 2, kromosom tidak mengalami pindah silang. Ini betul, kalau mitosis nggak pindah silang. Kromosom homolog mengalami pindah silang, betul. Sel anak memiliki informasi genetik yang sama dengan sel induknya, betul. Ini berbeda dengan induk. Ini harusnya detailnya bukan berbeda ya. Harusnya itu setengah gitu. Separuh gitu ya. Tapi oke, kita coba cek dulu yang lain. Kalau memang yang lain gak ada jawaban benar, berarti itu jawabannya. Kromosom tidak membentuk sinapsis, betul, karena kan nggak mengalami pindah silang. Kromosom homolog membentuk sinapsis, ya. Sel anak memiliki jumlah kromosom separuh dari induknya, salah. Kromosom yang sama dengan induknya, salah. Oh iya, berarti ini yang benar juga ini. Ini mungkin lebih tepatnya aslinya ada kata-kata separuh atau setengah ya. Jawabannya 2, 3, dan 4. Maka jawabannya di sini adalah yang D. Nomor 7, tahapan siklus sel yang membutuhkan waktu paling lama sekitar 90% dari keseluruhan waktu adalah dihabiskan di tahapan si interfase. Ya, diingat-ingat ya. Interfase itu tahapannya paling lama. Karena pada fase ini sel itu tidak menunjukkan adanya perubahan morfologi, tapi sel itu sedang aktif melakukan metabolisme. Sebenarnya metabolisme ini kan sangat penting nih, makanya waktunya lebih lama. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 8, tahap profase 1 yang ditandai dengan adanya pembelahan sentrosom menjadi 2 sentriol dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Ini disebut dengan tahapan apa? Ini tahapan itu ya, si zigoten ya, ingat. Jadi zigoten itu si kromosomnya, biasanya gambaran kayak gini. Si sentriolnya maksudnya akan bergerak pada kutub yang berlawanan. Nah, lalu si kromosom homolognya akan saling berpasangan. Jadi kayak gini. Dia saling berpasangan di sini. Nah, ini gambaran untuk si zigoten. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 9, perhatikan skema spermatogenesis di samping. Berdasarkan gambar, peristiwa meiosis 2 dan hasilnya ditunjukkan oleh. Jadi untuk nomor 9 itu, ini coba tulis satu persatu dulu ya biar kalian ngerti. Ini yang awal itu spermatogonium ya, ini kan spermatogonium. Pembelahannya secara mitosis nih. Di nomor 1 tuh di situ mitosis. Betul banget ya. Bentar. Besar dikit lah. Kayak gini. Ngapain dari tadi nggak diperbesar ya? Jadi yang L itu spermatosit. Sorry. Spermatosit primer. Kalau yang nomor 2 itu meiosis nih udah. Ini meiosis 1. Kalau yang M itu spermatosit sekunder. Semoga kelihatan ya sampai apa kalian. Ini kalau YouTube-nya sinyalnya jelek, uploadnya ini agak susah, nanti dia nggak bisa jadi hadir. Nomor 3 itu dia meiosis, proses meiosis yang kedua. Jelek ya tulisannya, nggak apa-apa lah. Lalu kemudian yang N itu spermatid. Dan yang terakhir itu sudah jadi sperma atau spermatozoa juga boleh lah, sama aja. Nah, ini kayak gini. Terus pertanyaannya apa nih? Peristiwa meiosis 2 dan hasilnya. Meiosis 2 mana meiosis 2? Meiosis 2 kan ini nih, meiosis 2. Hasilnya ini meiosis 2, hasilnya ini berarti 3N. Oke, jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan. Kalau kalian mau screen, boleh lah screenshot dulu. Ya.
Diakses boleh. Nomor 10. Sekarang, pada oogenesis berlangsung pembelahan secara mitosis meiosis 1, meiosis 2. Dari setiap pembelahan tersebut, dalam tabel berikut yang benar adalah hasilnya yang mana gitu ya. Jadi pada proses oogenesis itu kan awalnya kan pembelahan mitosis, meiosis 1, meiosis 2. Nah, secara berurutan si mitosis itu hasilnya oosit primer ya. Kalau mitosis itu hasilnya oosit primer. Sedangkan meiosis 1 itu hasilnya si oosit sekunder dan satu badan kutub. Lalu yang meiosis 2 itu hasilnya si oosit, bentar. Oosit sekunder, ootit ya harusnya ini. Ootit dan ada 3 badan kutub sekunder, bukan primer lagi nih, kalau yang kedua udah sekunder. Ini primer ya, tambahin biar lebih lengkap. Ini biasanya kayak gini, terus gini. Terus satunya kecil, satunya besar. Ini yang besar yang si oositnya. Terus ini badan kutubnya 3, ini oositnya 1. Oh, oosit lagi. Ya, oosit. Ini kan oosit sekunder, berarti oosit yang terakhir itu. Oke, maka di sini jawaban yang paling tepat untuk nomor 10 adalah yang E. Oke, kita lanjutkan di nomor 11. Untuk nomor 11 ini hewan yang penentuan jenis kelaminnya tipe ZW ya. Tipe ZB itu ada apa saja? Contohnya ada unggas, kemudian ada burung, ada juga si ngengat, kupu-kupu, dan beberapa jenis ikan. Nggak semua jenis ikan sih sebenarnya. Maka di sini ngengat ada, unggas kan itik masuk nih. Burung ya, berarti jawabannya adalah yang B ya, 1, 3, dan juga 5. Perkawinan ayam berbulu blorok. Oke, ayam berbulu blorok dengan ayam polos. Nah, berarti di sini parentalnya kalau dia bulu blorok itu berarti Z B besar W disilangkan dengan Z B kecil Z B kecil. Gametnya berarti Z B besar sama W. Ini Z B kecil aja 1. Berarti F1-nya tinggal gabungin aja. Z B besar Z B kecil. Z B kecil W. Ini berarti jantan ya. Jantan blorok. Bulunya blorok. Blorok. Kalau yang ini betina tapi dia bulunya polos. Betina bulu polos. Nah, bandingannya kan cuma 1:1. Oke, berarti jawabannya yang A. Nomor 13. Untuk mengetahui genotip induk dapat dilakukan dengan nomor 13 itu aku langsung jawab ya tadi. Ini suatu tanaman berbuah manis, besar manis, heterozigot, disilangkan dengan tanaman sejenis tapi belum diketahui genotipnya. Yang tersebut menghasilkan keturunan yang semuanya berbuah besar manis. Sama ya berarti ya. Diketahui sifat besar manis terhadap buah kecil. Kemungkinan genotip induknya adalah kalau kayak gini berarti dia harus dilakukan yang namanya backcross ya, perkawinan balik. Untuk mengetahui kira-kira dari individu ini seperti apa gitu. Intinya pengennya anaknya di situ disebutkan anaknya semuanya mana tadi besar manis ya. Anaknya semuanya harus besar manis.
Salah satu induknya besar manis heterozigot. Kalau besar manis heterozigot kan berarti gini. Besar manis. Oke, kita coba pakai B. Iya, di sini udah B-nya. B besar, B kecil, M besar, M kecil ya. Ini kan besar manis heterozigot. Kira-kira disilangkan sama apa supaya anaknya semuanya besar manis ya? Otomatis disilangkannya sama besar manis yang juga apa? Dominan. Maksudnya homozigot gitu maksudnya. Jadi B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil, B besar, M besar. Di F1-nya di sini nih, kayak gini. B besar, B besar, M besar, M besar. Tuh ya. B besar, B besar, M besar, M kecil. Tadi M kecil ya. Lalu di sini B besar, B kecil, M besar, M besar. B besar, B kecil, M besar, M kecil. Nah, ini semuanya besar manis. Ini kan genotip induknya si ini sama ini. Jadi jawabannya yang A. Nomor 14. Diketahui gen A epistasi terhadap gen K kuning yang hipostasis. Sedangkan masing-masing dominan terhadap alel H kecil dan juga K kecil. Apabila tanaman kacang kulit hitam disilangkan dengan tanaman kacang kulit kuning, akan menghasilkan keturunan F1 bergenotip kulit hitam, kuning, putih dengan perbandingan berapa? Ini hipostasis ya. Oke, parentalnya udah jelas H besar, H kecil, K kecil, K kecil. Ini hitam. Jadi ketika ada H besar, meskipun K-nya besar, tetap terhitung hitam. Karena di sini H besar itu epistasis. Dia menutupi gen apapun itu. Pokoknya hitam yang dominan intinya ya. H kecil, H kecil, K besar, K kecil. Nah, ini baru warna kuning. Kenapa dia bisa muncul warna kuning? Karena hanya dua-duanya huruf kecil. Jadi kuningnya bisa muncul, sifat kuningnya. Gametnya berarti di sini H besar, K kecil, H kecil, K kecil. Ini K kecil, H besar, K kecil, H kecil. Ya. Benar. Ada yang salah ya. Ini kebalik. Kenapa? Jadi H kecil dulu maksudnya, baru K kecil. Makanya ada yang aneh. Jadi F1-nya di sini tinggal kita gabungkan aja. H besar, H kecil. Ini apa sih? K besar. Oh, sorry. K besar, K kecil. Kalau ini hati-hati ya kalau nulis hurufnya. H besar, H kecil, K kecil, K kecil. H kecil, H kecil, K besar, K kecil. H kecil, H kecil, K kecil, K kecil. Kayak gini. Ini biar lebih kelihatan ya. Nah, bisa kita lihat nih. Sekarang kita identifikasi dulu. Di sini ada H besar, K besar. Tadi aku udah bilang di awal kalau H besar itu sifatnya dominan. Meskipun ada K besarnya yang tetap bakalan kalah sama H besar. Jadi ini warnanya tetap hitam. Ini apalagi ini kayaknya dua-duanya kecil ya. Berarti ini juga hitam. Ini kayaknya dominan, hanya dua-duanya kecil, maka dia bisa muncul warna kuning. Kalau kayak gini nih, kecil semua, ini warnanya putih. Maka perbandingannya antara si hitam, kuning, dan juga putih, itu dia 2:1 Atau kalau persentase ya berarti ini tinggal 2/4 kali 100% gini, hasilnya 50%. Ini 1/4 kali 100%, hasilnya 25%. Ini juga sama, 1/4 kali 100%, hasilnya adalah, sorry ya Allah, kayak 15 ya. 25%. Kok ada perempat ini dari mana? Kak, nomor 4 itu dia dari itu. Kan ini totalnya ada 4 nih perbandingannya. Makanya pernya per 4. Oke, jawabannya yang mana? Jawabannya nomor 14 yang D. Nomor 15. Oke. Oh, ini Linaria marokana ya khususnya. Ini masuk ke dalam persilangan Mendelssohn. Kira-kira induknya kayak gimana gitu ya. Oh, bukan, ini P sama H-nya yang ditanyakan. Jadi parentalnya yang pertama itu A besar, A kecil, B besar, B besar. Disilangkan sama siapa ya? Sampai anaknya ketemunya itu di situ ada 4 dengan sifat putih-putih, ungu-ungu. Cuma yang satu sih belum diketahui. Ini memang biasanya kalau ngerjain soal kayak gini ya bisa dikira-kira dulu. Atau kalau enggak ya, kalau kalian emang udah benar-benar paham, ya bisa langsung. Tapi kalau belum ya harus dicoba dulu dikira-kira. Kadang
satu-satu gitu dicoba di pilihan gandanya bisa. Oke, gametnya A besar, B besar, A kecil, B besar. A besar, B besar, A besar, B kecil. Ini nanti hasilnya akan 4 kan anaknya. Anaknya. F-nya maksudnya, F1-nya. A besar. Kok nggak ada? Hmm, ya Allah. Ini kayaknya kalau dilanjutin nggak akan ketemu jawaban kayak ini deh. Nggak ini. Nggak mungkin, nggak mungkin. P itu kayak gitu nggak mungkin. Sebentar, kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Kalau misal A kecil, B besar, B kecil gimana? Jadi A besar, B besar, A kecil, B besar, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Gametnya A besar, A kecil, B besar, B besar. Terus ini A besar, A kecil, B besar, B kecil. Sekarang yang bawah sama yang atas. A kecil, B besar, B besar. A kecil, B besar, B kecil. Ini warnanya apa nih? Ada nggak yang kayak gini? Ungu ya ini ya. Kenapa? Karena ada A besar sama B besar. Ini juga sama ungu. Kalau yang kayak gini ini merah nih. Oh, sorry. Merah itu kalau ada yang dominan. Kayak gini nih putih. Ini juga sama putih. Yang putih kan ini di sini sama kayak di sisi ini putih ini sama kayak putih ini. Ungu ini sama kayak ini. Ungu yang ini sama kayak ini. Jadi ini itu oke. Terus persilangan lanjutannya apa? Persilangan lanjutannya itu si P2-nya. P2-nya kan ini nih. Si ini sama si I-nya apa gitu kan kira-kira. A kecil, B besar, B kecil disilangkan dengan apa ya kira-kira? Itu kan berarti antara ya ini aja. Gak mungkin jauh-jauh dari situ. A besar, B besar, B kecil. Ini. Coba kita coba yang itu dulu supaya anaknya kayak gini nih jadinya ungu merah gitu nggak ada yang putih ya. Gametnya A kecil, B besar, A kecil, B kecil, A besar, B besar, A besar, B kecil. Di F1-nya A besar, A kecil, B besar, B besar, A besar, A kecil, B besar, B kecil, A besar, A kecil, B besar, B kecil, A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Ini warnanya ungu. Kenapa ungu? Karena ada A besar sama B besar. Ini juga sama ungu. Ini juga sama ungu. Kalau yang ini, nih, nah sesuai nih, udah sesuai nih. Boleh. Ini bener. Induknya kayak gini, terus yang P-nya ini. Mana nih jawabannya? Yang 15 yang A. Ya Allah, sampai selama ini ya jawabnya. Oke, untuk yang nomor 16 sampai 30, Mimin lanjutkan di pembahasan berikutnya aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.